Selamat pagi, siang, ataupun malam sesuai Pak Faiz menonton. Pada saat ini saya ingin melakukan demo perhitungan jaringan saraf tiruan Madalin untuk epoch pertama logika XOR. Pertama, melalui soal telah diketahui W11 0,0,5, 0,2, 0,3, 0,1, 0,2, 0,15. Dan pada saat ini juga diketahui V1, V2, B3 0,5 semua, dan ini tidak akan berubah di setiap iterasi karena sifatnya yang fix. Untuk pertama akan melakukan perhitungan Zin1. Perhitungan Zin1 ini bisa diperoleh melalui ini. Pertama, karena Zin1 itu yang terhubung ada ini bias 1, X1, X2, ini berarti Y11 dan W21, jadi P11 dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini, ditambah W21 dikalikan dengan 21 berarti yang terhubung X2, itu ditambahkan dengan bias 1. Oke, ini untuk mengkoreksi terkait kebenarannya, saya akan mengecek yang sudah tersedia di sini. 17. Oke, untuk yang pertama Zin1 benar bernilai 0,55. Dan jika nanti ini ya akan bisa. Oke. Lalu untuk yang Zin2 memiliki cara kerja yang sama juga dengan yang tadi. Namun bedanya kalau yang Zin2 ini yang terhubung ada B12, ada B22 dan B2. Jadi pertama itu mulai dari W12 dikalikan dengan ini B12 ya, yang terhubungkan X1 otomatis jadinya dikali ini A9 ditambah dengan B22 dikali B22 otomatis terhubung X2. Oke, ini pas itu ditambahi dengan yang bias 2 karena yang terhubung bias 2 jadinya oke 0,45 untuk mengoreksi kebenarannya lagi. Oke, Zin2 juga 0,45. Habis itu selanjutnya kita akan hitung nilai Z1. Nah, untuk nilai Z1 itu menggunakan if habis itu kalau misalnya Zin1 ini lebih dari 0, value-nya itu 1, kalau false itu minus 1. Oke, karena ini memang lebih dari 0 jadinya nilai 1, dan ini kita bisa copy paste sebelah. Dan untuk memastikan kebenarannya berarti K9, oke, Zin2, oke, sama saja. Habis itu untuk menghitung nilai Y-nya, kita melakukan melalui V1 dan Z1 ini. Jadi ada Z1 dikalikan dengan V1 ditambah Z2 dikalikan dengan V2 ditambah dengan V3. Oke, dan kalau cek Y-in yang pertama oke 1,5 benar. Habis itu Y-nya 1. Mengapa Y-nya 1? Itu disebabkan karena memiliki logika yang sama dengan ini, dengan if Y-in lebih besar dari 0, 1,
Kalau benar nilainya 1, kalau salah minus 1. Oke. Ini saya buat tengah semua besok. Saya buat tengah semua. Oke. Nah, itu untuk ini dicek apakah udah sama dengan target. Karena tidak, terus lalu di sini tuh minus 1, maka untuk perhitungan bobot yang barunya kita menggunakan ini bukan 1 jadi minus 1, karena ini kalau T-nya 1 ini menggunakan plus 1, kalau minus 1 ini jadi minus 1. Jadi sama dengan W yang lama, W11 lama ditambah ini alpha learning rate, karena learning rate nggak berubah-berubah terus. Kita log ininya 1. Terus itu ini dikali minus 1 dikurangi Z in. Untuk Z in-nya karena minus W11 salah satu yang terhubung itu dengan Z1, otomatis menggunakan Z in 1. Oke, terus habis itu dikalikan dengan X1. Karena W11 yang terhubung itu X1, terus kali. Oke. Enter minus 0,725. Kalau misal kita cek di sini untuk yang pertama, ini kok D-nya dulu yang dihitung. Nah, ini untuk yang pertama ini minus 0,725. Oke. Untuk W11-nya, lalu untuk W21 memiliki kurang lebih cara yang sama. Mari kita cek kebenarannya. W21. Oke, jadi yang pertama bobot lama ada di E9. Yang jadi benar E9 kali learning rate sudah pasti benar, dikali minus 1 dikurangi karena W21 yang Z yang terhubung itu ZN1 otomatis berada di ini yang masih salah, ini yang benar berada di J. Oke. Karena 21 ya. Oke. Habis itu dikali B9 karena 21 yang terhubung itu pada Z1 itu bukan ini, berarti ada di sini di bias 1. Di bias 1 itu ada di F9. Maaf. Ini kali X1 bukan anu. Jadi 21 benar ada di kali B9. Oke. 575. Kalau kita cek, oke, 21 benar, 0, minus 0,75. Untuk bias pertamanya, memiliki rumus sama dengan B lama ditambah ini learning rate yang di log habis itu dikali minus 1 dikurangi Z in yang terhubung Z1 otomatis ini kurangi Z in. Oke, hasilnya min 0,475. Kalau dicek, oke, min 0,475. Lalu untuk W12 memiliki cara yang sama juga sebenarnya. Pertama untuk W12 kalau kita cek di sini bobot lama ada di G9. Oke, sudah benar di G9. Habis itu learning rate sudah pasti benar. Habis itu minus 1 dikurangi Z in yang terhubung dengan ini dengan 12. Kalau W12 berarti ada di Z2 berarti membutuhkan Z in 2 berarti yang benar K9 bukan M9. Ini dari K9. Habis itu dikali XI. Ini kan 12 berarti yang terhubung itu X1. Berarti ini dibutuhkan A, bukan D. Ini kok bisa D loh. Oke, ini A. Oke. Oke, kalau kita enter, min
0,625. Kalau kita cek kebenarannya, oke, 12 min 0,625. Oke, setelah itu untuk yang W22 kurang lebih ya sama juga. Masih salah itu tadi. Yang lama, bobot lama ada di sini. H9 sudah benar, learning rate sudah pasti benar, minus 1, minus L9. Kalau 22 itu Z-in-nya otomatis ada di Z-in 2. Kita membutuhkan berarti ada di K9 yang benar. K2, 2, oke. Berarti yang butuhnya Z-in 2, habis itu dikali dengan X2. X2 ada di B9. Oke, ini sudah benar. Hasilnya min 0,525. 22 kita lihat, nah benar, 0,525. Oke, lalu untuk bobot 2 memiliki cara yang sama juga. Oke. Untuk bobot yang kedua, pertama kita ambil bobot lamanya. Bobot lama itu ada berada di, oke sudah benar, ada situ. Learning rate sudah benar, min 1. Ini butuhnya bukan di M9, tapi di K9. Kita butuh Z-in 2-nya. Berarti ada di K. Jadi 0,575. Tadi itu berapa bobot? Oke, ini ya. Sama. Oke, karena ini masih memang kita akan lanjutkan. Oke. Untuk ini sama dengan bobot ini. Ya. Jadi ini bisa di copy paste aja. Ini bisa di copy paste. Oke, ini cuma 575, 4. Oke, sama sudah. Habis itu kita melanjutkan seperti yang tadi lagi. Oke, dicek lagi kita. Ini harusnya oke. Z-in berarti D10 benar dikali dengan A10 benar, berarti terus dari situ ada ini E10 kali B10 benar. Maaf, saya sedikit. Oke, B10 benar. Habis itu tambah dengan F10. Oke. Sudah benar ini. Saya rasa ini juga benar. Sebenarnya saya juga sudah melakukan perhitungan sebelumnya, saya izin koreksi. Oke, untuk ini udah sama. Lalu untuk Z1-nya otomatis ini juga sama. Oke, ini karena kurang dari 0 jadi min 1 minus 1. Karena ini bernilai fix, jadi nggak ada yang berubah. Untuk Y-in, ini nilainya ya sama juga. Jadi pertama, ini L10 dikali dengan V1, ini apa? N10, oke. Ini M kali O, benar. Tambah, oke, P. Saya izin koreksi lagi untuk Y-in yang bagian kedua, minus 0,5 benar. Otomatis ini minus 1 ya. Karena kurang dari 0. Y-nya minus 1. Untuk perhitungan W selanjutnya, kita copy paste dulu aja. Nanti kita koreksi kebenarannya. Oke. Yang pertama ini. W11 pertama kita ngambil bobot yang lama, satu ini ada di D10 benar. Habis itu ditambah, oh ini perbedaannya yang dengan yang, karena ini kan tadi berbeda 1 dengan minus 1. Oke, jadi akhirnya di sini menggunakan rumus yang minus tadi. Tapi sedangkan di sini ini minus 1, tapi mintanya 1. Jadi kita akan menggunakan rumus yang berbeda. Ininya bukan minus 1 tapi pakai 1. Nah, ini jadi dihapus. Oke. Jadi kita cek lagi, ini untuk W11 ditambah dengan learning rate dikali 1 dikurangi
Zin yang berkaitan W11 otomatis Z1 yang berkaitan ya ada di J10 dikalikan dengan X yang terkait ada W11 berarti X1 yang terkait ada di A10. Oke, ini sudah benar 0,75. Untuk memastikan nilainya saya koreksi dengan hitungan saya sebelumnya. Oke, ini sudah sesuai ya 0,0875. Begitu pula dengan yang ini saya akan benerin dulu ininya supaya rumusnya itu berubah. Oke, ini sudah berubah. Oke, ini juga. Oke, ini juga. Oke, untuk mengoreksi hasilnya, saya koreksi dari yang sebelumnya 13875, 0,3375, 0,3 oke, 0,2125, 13625, 0,2625. Oke, sudah sama ya. Habis itu ini juga bisa di copy paste ke bawah. Copy paste ke bawah, ini sudah sesuai. Oke, habis itu untuk Zin 1 juga sama rumusnya. Ini tinggal copy paste ke bawah karena memang sudah sesuai. Kalau misalnya dikoreksi lagi, oke, udah sama ya 11375. Oke, sudah sama. Ini otomatis sama juga ininya minus 1 karena di bawahnya 0. Oke, terus di situ untuk Yin memiliki rumus yang sama juga seharusnya. Kalau kita cek, oke, sama. Yang ketiga ya juga minus 0,5. Habis itu ini juga otomatis minus 1. Minus 1 juga. Untuk W11 dengan ini harusnya sama juga. 9, 8. Oh, masih ada yang berbeda ya ternyata. Oke, mari kita koreksi lagi. Mana salahnya? Karena mungkin ada beberapa hal yang lupa saya kunci-kunci jadinya. Untuk W11 yang pertama ada di ini. Ada di D11. Oke, sudah benar. Learningnya sudah pasti benar. Dikali ini karena ini Y-nya tadi minus 1, ini 1, agar kita tetap menggunakan rumus yang positif, plus 1. Habis itu 1 dikurangi dengan ini W11, otomatis butuh Zin 1 ada di J11. Oke, dikalikan dengan A11. Oke, ini harusnya sudah benar. Oh, ini mungkin karena Excel dibuletin mungkin ya. Jadinya begitu. Namun sebenarnya ini sudah rumusnya sudah benar. Jadi W11 bobot lama dikali learning rate dikali 1 dikurangi dengan Zin yang terkait. Zin yang terkait itu ada di ini J11. Oke, ini sudah benar J11 dikali dengan X1 yang terkait juga. Yang terkait ada di ini A11. Ini sudah benar. Untuk yang ini kita cek dulu. Oh ya, kalau ini sepertinya sama saja ya, cuma ini dibulatkan. Ini kalau dibulatkan kan jadi belakangnya 8, 1,4 itu juga 625. Itu enggak dibulatkan, tetap saja. Itu jadi 38, ini masih belum dibulatkan. Ini sebenarnya sama saja. Ya itu jadi 3, kalau ini kan tetap 625. Jadi 141, kalau normalnya kalau dibulatkan jadi belakangnya 8. Oh ini tetap enggak dibulatkan. 41875. 41875. Oke, masih sama ya. Oke, berarti kan bisa lanjut ke yang selanjutnya. Ini bisa di copy paste lagi. Ini sebenarnya tinggal sudah kopas semua, kayaknya sudah benar. Nah, ini kita akan koreksi lagi 2,7. Oke, sama 2,568. Oke, ini sudah sama juga. Begitu pula dengan yang ini. Oke, karena nilainya lebih dari 1. Ini lebih dari 1 akhirnya ya, ininya 1.
Ini juga begitu pula dengan ini, sudah benar, 1. Oke, terus 0,9 ini nilainya fix. Nah, situ kita bisa copy paste yang ini juga, ini kita coba copy paste. Ini kalau kita koreksi lagi, ini 1,5 dengan 1 sudah benar dengan perhitungan yang sama. Jadi ini dikali ini tambah ini kali ini tambah ini W12. Oke. Dari situ untuk yang W1 karena dilihat ini 1, tapi ini mintanya minus 1. Jadi kita pakai rumus yang negatif. Oke, kita pakai rumus yang negatif 1. Oh, ini masih salah saya. Karena ini saya lupa ganti jadi minus. Oke, jadi kita bisa hitung secara manual aja, nggak masalah. Oke. Minus 1. Oke. Jadi ini kita rubah jadi minus 1 semua, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, dan ini juga minus 1. Oke. Dari situ kita cek juga rumusnya untuk ini W11. Otomatis ini pertama ada di D12, oke benar, learning rate tetap, baik itu minus 1 dikurangi dengan yang terkait 11, berarti yang terkait yaitu Z1, kita membutuhkan Z1 ada di J12, dikalikan 11, berarti yang terkait itu ada di X1, di A12 sudah benar, begitu pula dengan yang ini B12 yang terkait, oke, ini sudah benar, bobot lama 21 ada di E12 juga, baik itu learning rate tetap min 1 dikurangi dengan C12. C12 itu ada di sini. Ini yang masih. Oh, C. Ini apa? Oh ya, benar. W21. W21. Yang terkait yaitu Z1. Benar. Nah, gitu yang untuk yang ini B1. Oke, ini rumusnya ada di bobot lama F12. Oke, benar. Pas gitu tambah learning rate minus 1 dikurangi yang terkait. B1 itu otomatis yang terkait yaitu Z1. Z1 berada di J12. Oke, benar. Kita cek yang B1 juga. Bobot lama ada di G12. Oke. Habis itu learning rate minus 1 dikurangi K12, K12, K12. K12 itu Z2 ya karena kedua 1, 2 kan berarti ada 1, 2 Z yang terkait ada di Z2 jadi butuhkan Z-nya 2 habis itu dikalikan dengan X terkait X1 dengan Z2 berarti X1 yang dipakai minus 1 ada di A12. Oke. Itu pula dengan ini sudah benar, ini sudah benar juga. Sekian untuk yang episode 1. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh dengan teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selanjutnya saya di sini akan melanjutkan perhitungan dari hasil Apple 1 yang telah dilakukan oleh kawan saya sebelumnya. Jadi untuk yang pertama di sini saya akan mengcopy terlebih dahulu dari nama-nama yang di atas ini, dari variabel-variabel ini. Oke, kita copy aja. Kemudian untuk nilai dari X1, X2, dan P-nya bisa kita copy aja dari yang di atas. Yaitu juga dengan nilai V1, V2, dan V3, di mana ini nilainya akan tetap sama atau fix. Jadi dari iterasi 1 hingga ke-4 nanti akan tetap sama. Jadi kita copy aja, tinggal dari sini. Oke, untuk nilai dari W11, W21, W1, W12, W22, dan W2 bisa kita ambil dari perhitungan terakhir yang telah dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Yang di sini saya beri warna merah, jadi kita ambil nilainya ini aja, nilai dari kolomnya ini. Jadi di sini kita isi dengan sama dengan S12. Oke, kemudian kita tarik aja ke kanan. Oke, kemudian di sini nilai Z1 untuk mencari Z1 bisa kita gunakan rumus sebelumnya yang ada di Apple 1,
Jadi kita copy aja dan kita paste. Kemudian kita cek di sini berarti bisa dilihat di sini berarti untuk rumusnya yaitu X1 dikali W11, kemudian X2 dikali W21, kemudian ditambahkan dengan bias. Begitu juga dengan nilai dari Zin 2. Untuk mencari nilai Zin 2 bisa kita copy dari rumus sebelumnya dan bisa kita paste di sini. Kemudian kita cek seperti X11 dikali W12 ditambahkan dengan X2 dikalikan dengan W22, kemudian ditambahkan dengan W2. Kemudian kita enter. Oke. Kemudian untuk nilai Z1 dan Z2 ini kita bisa ambil dari Apple sebelumnya. Kita cek apakah nilainya menghasilkan nilai 1 atau min 1. Oke. Nah, di sini kita cek. Nah, untuk nilainya di sini menghasilkan 1 karena 1 lebih 1, sekian lebih dari 0, maka akan mengembalikan nilai 1. Itu juga dengan Z2 bisa kita ambil rumusnya, kemudian kita copy, kita kasih di sini. Kita cek apakah nilai Zin 2 ini lebih dari 0. Jika iya, maka akan mengembalikan nilai 1. Jika salah, akan menghasilkan nilai min 1. Karena di sini dari hasil perhitungannya 2, sekian itu lebih dari 0, maka mengembalikan nilai 1. Kemudian kita enter. Oke. Kemudian untuk nilai Y ini bisa kita ambil dari rumus perhitungan sebelumnya, atau paste aja di sini. Kemudian kita cek. Untuk nilai Y-nya berarti kita bisa kita lihat di sini Z1 dikalikan dengan V1 ditambahkan dengan Z2 dikalikan dengan V2 kemudian ditambahkan dengan V3, maka akan menghasilkan nilai seperti ini 1,5. Kemudian kita cek lagi. Kemudian bisa kita gunakan rumus yang di atas sebelumnya. Oke, di sini kita cek apakah hasil dari Y ini lebih dari 0 atau tidak. Jika lebih dari 0, maka akan mengembalikan nilai 1 karena di sini nilainya 1,5, maka akan mengembalikan nilai 1. Oke, karena di sini nilai Y-nya tidak sama dengan T, maka akan dilakukan pengecekan terhadap T-nya atau apakah 1 atau min 1. Nah, untuk jika nilai T-nya sama dengan min 1, maka rumus yang ada di sini akan diganti, ini satunya nanti min 1. Untuk itu di sini rumus perhitungan sebelumnya yang ada di Apple sebelumnya bisa kita copy aja, kita paste. Jadi kita lakukan pengecekan di sini. Jadi nilai dari W11 akan ditambahkan dengan learning rate-nya, kemudian dikalikan dengan dalam kurung min 1, karena di sini nilai T-nya itu min 1, akan kemudian dikurangi dengan Zin 1, kemudian akan dikalikan dengan dari X1 nya ini, dari A20 ini, dan kita enter aja. Oke, kemudian nilai W21 kita bisa ambil dari rumus sebelumnya, kita copy juga, kita cek. Nah, di sini berarti W21 ditambahkan dengan learning rate-nya dikalikan dengan min 1 dikurangi dengan C ini Y20 ini Zin 1-nya, kemudian akan dikalikan dengan X2 nya. Oke, kita enter dan kita hitung dari nilai B1 nya. Disini bisa kita copy aja rumusnya karena sama dengan sebelumnya. B1 ditambahkan dengan learning rate-nya dalam kurung min 1 dikurangi dengan C20. Oke, set kurangi dengan Zin 1. Oke, kemudian kita enter aja. Dan begitu untuk W12
bisa kita copy dari rumus atasnya ini, kemudian kita paste, kita cek apakah sudah benar. Untuk rumusnya yaitu W12 ditambahkan dengan learning rate-nya dalam kurung min 1 dikurangi dengan set in 2-nya dikalikan dengan X1. Oke, benar. Sudah betul. Kemudian kita bisa copy dari rumus sebelumnya juga untuk W22 ini. Kita cek untuk W22-nya ini nilai di W22 ditambahkan dengan learning rate-nya dalam kurung min 1 dikurangi dengan Z in 2 kemudian dikalikan dengan X2. Oke, enter. Untuk P2 nya juga sama, kita copy aja rumusnya, kita paste di sini. Oke, untuk ini berarti nilainya kita cek P2 ditambahkan dengan learning rate kemudian dikalikan dengan min 1 dikurangi dengan nilai dari set in 2 nya. Oke, udah betul. Oke, karena sudah, kita enter aja. Nah, di sini kita kopikan dari nilai perhitungan bobot barunya. Sama dengan berarti S20. Sorry, ya, S20. Oke, kita paste aja. Karena untuk rumus set ini sama, maka kita bisa kita turunkan aja rumusnya di sini. Kita lihat, cek apakah sudah benar. Oke, karena sudah benar, kita enter, kemudian kita cek yang di set 2. Oke, karena sudah benar, kita cek, kemudian kita cek apakah dia menghasilkan nilai 1 atau min 1. Oke, dia akan menghasilkan nilai min 1 karena nilainya kurang dari 0 untuk set in 1-nya. Untuk set 2-nya, oke, udah benar karena dia akan mengembalikan nilai min 1 karena K2-nya kurang dari 0. Oke, kemudian kita cek di Y-in-nya. Di sini untuk Y-in-nya juga sama, kita turunkan aja rumusnya. Kemudian kita cek. Maaf, kita cek aja. Oke. Rumusnya yaitu Z1 dikalikan dengan V1, kemudian Z2 dikali V2, kemudian ditambahkan dengan B3. Oke, benar-benar. Kita enter aja, kemudian kita cek di nilai Y-nya ini apakah dia menghasilkan nilai 1 atau min 1, kemudian dia akan menghasilkan nilai min 1 karena nilai min 0,5 ini kurang dari 0. Oke, karena nilai T-nya tidak sama dengan Y, maka akan dilakukan perubahan bobot. Kemudian untuk nilai ini kita bisa kopikan aja dari rumus perhitungan yang ada di atas sebelumnya ini. Untuk rumusnya kita copy aja. Oke, kita cek apakah sudah benar. Oke, karena sudah benar yaitu nilai dari W11 ditambahkan dengan learning rate-nya dalam kurung ini. Oke, dia nilainya 1 karena nilai T-nya sama dengan 1. Oke, kemudian di sini dari C21 ya udah betul, dikalikan dikurangi dengan set in 1 di dalam kurung dikalikan dengan X1-nya. Oke, sudah betul. Kita enter aja. Kemudian untuk nilai W21-nya juga sama.
Bisa kita ambil dari perhitungan sebelumnya, kita cek nilai X. Oke, W21 ini ditambahkan dengan learning rate dalam kurung dikalikan dengan 1 dikurangi dengan set-in 1 dikalikan dengan X2. Oke. Nah, sudah. Untuk nilai biasnya juga sama, kita ambil aja dari rumus sebelumnya, kita cek untuk nilainya yaitu B1 ditambahkan dengan learning rate dikalikan dengan 1 dikurangi dengan Z-in 1. Oke, karena sudah betul, kita turunkan untuk nilai W12 rumusnya sama, kita ambil dari perhitungan sebelumnya, untuk kita cek, kemudian W12 ditambahkan dengan learning rate-nya dikalikan dengan 1 dikurangi dengan set-in 2 kemudian dikalikan dengan X1. Oke, sudah itu. Untuk W22 nya juga sama, kita ambil aja nilai dari sebelumnya, kita paste aja, kita cek. Oke, nilainya W22 ditambahkan dengan learning rate-nya dikalikan dengan 1 dikurangi dengan set-in 2 nya kemudian dikalikan dengan X2. Oke, karena sudah betul, kita enter aja. Untuk nilai B2 nya atau biasnya ini juga sama, kita cek. Untuk nilai B2 nya yaitu B2 ditambahkan dengan learning rate kemudian kita dikalikan dengan 1 dikurangi dengan senilai set-in 2 nya ini. Oke, karena sudah, kita enter aja. Oke, kemudian nilai yang kita peroleh kita isi di sini sama dengan S21. Oke, kita tarik aja seperti ini. Oke, untuk nilai set-in 1 dan set-in 2 kita bisa turunkan rumusnya karena rumusnya sama seperti dengan sebelumnya. Oke, kita lakukan pengecekan nilainya. Di sini harusnya menghasilkan nilai min 1 semuanya, yaitu antara Z1 dan Z2 nya juga sama. Oke, karena nilainya min 1, karena di sini menghasilkan nilai min 1 karena ini min 3 kurang dari 0. Di sini juga sama, min 2 kurang dari 0, maka akan mengembalikan nilai min 1 ini. Untuk nilai Y-nya juga sama, kita copy aja dari rumus sebelumnya. Di sini min 0 kita cek terlebih dahulu. Untuk yang di Y-in iterasi ketiga ini, oke, karena sudah benar, kita enter aja. Di sini menghasilkan nilai min 1 juga, karena di sini T-nya tidak sama dengan Y dan nilai T-nya sama dengan iterasi sebelumnya yaitu 1, maka di sini kita bisa gunakan rumus sebelumnya. Jadi ini kita bisa turunkan terlebih dahulu. Kita turunkan semuanya. Oke, selanjutnya kita bisa cek aja di sini nilai dari masing-masing W11. Oke, udah benar. Kemudian kita cek dari nilai W21-nya. Oke, sudah benar. Kemudian kita cek dari nilai B1-nya. Oke, sudah benar. Kemudian nilai W12-nya kita cek apakah sudah sesuai atau belum.
Oke, udah benar. Kita nilai cek dari nilai W22-nya, kita cek terlebih dahulu. Oke, sudah benar. Kita kemudian cek dari nilai B2-nya. Oke, sudah benar. Kemudian kita untuk iterasi yang terakhir, nilai W11 ini bisa kita isi dengan nilai W11 yang kita telah peroleh tadi. Berarti kita isi dengan value-nya S sama dengan S 22. Kita enter aja. Kemudian di sini kita tarik. Oke, kita hitung nilai set in-nya. Untuk perhitungan set in-nya rumusnya masih sama. Oke, kita cek aja di sini dari masing-masing nilai set in-nya. Oke, X1 dikalikan dengan W11, kemudian X2 dikalikan dengan W21, kemudian ditambahkan dengan B1. Oke. Kita cek kemudian untuk sebelahnya. Sama sudah benar. Oke, di sini seharusnya nantinya akan menghasilkan nilai Z1 dan Z2-nya sama dengan 1 semua, karena ini 2, sekian ini lebih dari 0. Kita lihat di sini, kita tarik aja rumusnya. Nah, sini akan menghasilkan nilai 1. Untuk nilai Y-nya kita juga sama rumusnya, kita tarik aja di sini. Oke, di sini akan kembalikan nilai 1,5. Untuk rumusnya sendiri, Z1 dikalikan dengan V1 ditambahkan dengan Z2 dikalikan dengan V2 ditambahkan dengan B3. Kemudian kita enter. Nilai Y-nya kita cek. Seharusnya dia akan membalikan nilai 1. Oke. Karena di sini nilai T-nya tidak sama dengan Y, maka akan dilakukan perubahan bobotnya. Di sini karena T-nya sama dengan min 1, bisa kita ambil dari rumus itu, dari iterasi yang pertama ini. Kita copy aja semuanya untuk rumusnya di sini. Copy semuanya. Oke, kita lakukan pengecekan ulang apakah telah sesuai. Jadi di sini untuk nilainya yaitu W11 ditambahkan dengan learning rate-nya dikalikan dengan min 1 dikurangi dengan set in 1 dikalikan dengan X1, udah benar. Kemudian untuk W21-nya kita cek W21 ini ditambahkan dengan learning rate dikalikan dengan min 1 dikurangi dengan set in 1 dikalikan dengan X2-nya. Oke, sudah benar. Untuk nilai B1-nya kita cek dari rumus ini. B1 ditambahkan dengan learning rate-nya kemudian dikalikan dengan 1 min 1 dikurangi dengan nilai set in 1. Oke, sudah benar. Kita cek di W12 ditambahkan dengan learning rate dikalikan dengan min 1 dikurangi set in 2 dikalikan dengan X1. Sudah benar. Kemudian kita cek di W22-nya, W22 ditambahkan dengan learning rate dikalikan min 1 dikurangi dengan set in 2 dikalikan dengan BX2 ini. Oke. Untuk B2-nya ini nilai yang terakhir, yaitu B2 ditambahkan dengan learning rate
dikalikan dengan min 1 dikurangi Zin 2. Oke. Untuk epoch yang kedua akan berakhir seperti ini untuk nilai bobot dan biasnya ini. Nantinya akan dilanjutkan dengan perhitungan epoch ketiga yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Baik, berikutnya untuk epoch ketiga, di sini kita sudah mendapatkan nilai bobot dari epoch sebelumnya, yaitu 0,082862 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari nilai Z1-nya, kita masukkan rumusnya, yaitu X1 dikalikan dengan W11 ditambahkan dengan X2 dikalikan dengan W21, kemudian ditambahkan dengan nilai B1-nya. Maka didapatkan 3,0934. Kemudian untuk mencari Zin 2-nya, kita perlu masukkan, sebelumnya kita perlu dolar dulu lebih dahulu. Kemudian bisa kita masukkan rumusnya, yaitu X1 dikalikan dengan W12, ditambahkan dengan X2 dikalikan dengan W22. Kemudian ditambahkan dengan nilai B2-nya. Didapatkan ya 0,4395. Kemudian untuk Z1-nya kita bisa masukkan rumus step bipolarnya. Jadi apabila nilai dari Zn1-nya lebih besar dari 0 dan seterusnya, maka nilainya adalah 1. Apabila tidak, maka nilainya akan -1. Kemudian didapatkan Z1 dan Z2-nya adalah 1 dan 1. Kemudian kita bisa menghitung Gn1 di sini, yaitu sama dengan Z1 dikalikan dengan V1, kemudian ditambahkan dengan Z2 dikalikan dengan V2. Kemudian ditambahkan dengan nilai P3. Didapatkan ya Z-nya 1,5. Kemudian untuk nilai Y-nya bisa kita masukkan juga fungsi step bipolar. Maka didapatkan nilai 1,5. Kemudian untuk update bobotnya, untuk W11-nya kita bisa masukkan rumus yang sesuai dengan nilai targetnya, yaitu targetnya -1. Maka di sini kita masukkan bobot lama W11, kita tambahkan dengan learning rate-nya 0,5. Ini perlu di-lock. Kemudian di sini kita kalikan dengan -1, karena targetnya adalah -1, kemudian dikurangkan dengan nilai Z-in-nya, 1. Kemudian dikalikan dengan X1. Dikalikan dengan X1. Akan didapatkan -1,15205. Kemudian untuk W21-nya, di sini rumusnya yaitu X2 dikalikan dengan running rate, kemudian dikalikan dengan -1, dikurangi dengan Zn1-nya, kemudian dikalikan dengan nilai X2-nya. Kemudian untuk update bias-nya, ini sama dengan nilai bias yang lama, B1, kemudian ditambahkan dengan learning rate-nya lagi, kemudian ini dikalikan dengan -1 dikurangi dengan Z-in-nya. Maka didapatkan -1,826. Kemudian untuk W1 dan dua-duanya juga kurang lebih sama. Jadi di sini untuk W12-nya didapatkan dengan dari W1 W12 lama, yaitu 0,19 ini, kemudian
ditambahkan dengan learning rate 0,5, kemudian dikalikan dengan negatif 1, dikurangi dengan Zin 2, kemudian dikalikan dengan X12. Kemudian untuk W22-nya didapatkan dari bobot lamanya, yaitu 29,5, kemudian ditambahkan dengan learning rate dikali min 1, Zin 2, dan nilai. Oke, jadi didapatkan untuk bobot barunya yaitu 1,1,2,5 dan seterusnya. Kemudian untuk nilai B2-nya, kita bisa masukkan B lamanya, kemudian tambah threshold, kemudian dikali 1 min Zin. Zin-nya di sini Zin 2, maka didapatkan min 1,88545. Kemudian di sini kita pindahkan ke W11 yang kedua. Oke, untuk mencari Z sin 1 rumusnya sama. Oke. Oke, untuk nilai Z1-nya yaitu min 1 dan min 1. Kemudian ini juga sama. Untuk nilai V1, V2, dan V3-nya sudah ditetapkan. Kemudian untuk Y 1-nya rumusnya juga sama. Kemudian didapatkan nilai Y-nya adalah min 1. Kemudian ini kita tarik ke bawah, maka didapatkan oke, saya sudah cocok, berarti didapatkan nilai W1-nya adalah 0,15474 dan seterusnya. Kemudian ini kita pindahkan lagi ke bawahnya. Sebelumnya ini untuk di yang kedua, karena nilai targetnya positif, maka ini kita ubah kembali ke positif. Untuk nilai satunya kita ganti ke positif. Oke, berikutnya masih sama. Didapatkan nilai Y-nya yaitu min 1. Kemudian untuk bobotnya kita update lagi dengan rumus yang sama seperti sebelumnya. Dapatkan sekian, karena di sini T-nya adalah 1, maka kita menggunakan rumus dengan nilai satunya adalah positif. Oke. Kemudian ini kita pindahkan lagi ke bawahnya untuk update bobotnya, maka didapatkan sekian. Kemudian untuk Z1 dan Z2-nya juga kita tarik rumus dari sebelumnya. Kemudian untuk Z1 dan Z2-nya didapatkan 1. Kemudian untuk V1, V2, nanti V3-nya masih sama. Dan berikutnya didapatkan nilai sama 1. Kemudian untuk bobot yang baru kita gunakan rumus yang positif. Nah, di sini didapatkan untuk nilai bobot akhirnya yaitu 1,06669, kemudian 1,93197, kemudian negatif 0,08671, dan seterusnya. Oke, kelompok ketiga sudah selesai. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.